Halo Sobat Bisnis, selamat datang di Market Wrap Up edisi Rabu 9 Agustus 2023. Pertengahan pekan kedua Agustus, indeks harga saham gabungan bergerak di zona hijau sepanjang perdagangan Rabu 9 Agustus 2023. Sentimen positif yang menopang pasar datang dari realisasi indeks keyakinan konsumen Indonesia ke 123,5 di Juli 2023 dari 127,1 di Juni 2023. Meski turun, IKK Indonesia masih jauh di atas batas confidence yaitu 100. Dilihat secara sektoral, sektor konsumer primer menjadi penopang terkuat dengan kenaikan 0,58%. Sobat Bisnis, selain kabar pergerakan pasar harian, terdapat sejumlah berita yang menjadi perhatian pembaca yang dihimpun dari bisnis.com. Pertama, PT Wijaya Karya Tbk mencatatkan hutang jumbo yang jatuh tempo akhir tahun ini. Emiten plat merah berkode saham WIKA ini mencatat utang obligasi senilai 331 miliar rupiah yang jatuh tempo pada 18 Desember 2023 dengan bunga 8,60% per tahun. Sementara secara total, WIKA memiliki utang senilai 8,7 triliun rupiah yang berasal dari 15 obligasi yang jatuh tempo sepanjang 2023 hingga 2029. Kabar lainnya, kita ucapkan selamat datang kepada PT Humpus Maritim Indonesia Tbk yang mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia. Emiten yang terafiliasi dengan Hutomo Mandala Putra atau Tommy Soeharto tercatat menguat tipis pada perdagangan hari ini di level Rp102 per saham atau naik 2% dari harga IPO. Dari IPO ini, Humpus mendapatkan dana segar sebesar Rp270,70 miliar. Dari dana tersebut, emiten berkode saham HUMI ini 10% digunakan untuk kebutuhan modal kerja perseroan dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional rutin. Sementara 90% dana lainnya akan digunakan untuk memperkuat equity dalam rangka pengembangan usaha entitas anak perseroan. IPO ini diharapkan Direktur Utama HUMI, Tirta Hidayat, menjadi langkah strategis dan dapat memacu pertumbuhan pendapatan hingga 20%. Selain kabar IPO Humpus, ada kabar dari Otoritas Jasa Keuangan. Mahkamah Agung resmi melantik Hasan Fauzi sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto pada hari ini, Rabu 9 Agustus 2023. Hasan berencana untuk menormalisasi pengaturan dan pengawasan OJK yang mendukung inovasi pengembangan, berimbang, dan kolaboratif. Menurutnya, otoritas perlu menghadirkan langkah untuk mengoptimalkan program literasi, inklusi, dan pemanfaatan inovasi teknologi sektor keuangan termasuk aset kripto. Beberapa visi dan misi Hasan lainnya diantaranya yaitu variasi strategi dan program inovasi teknologi sektor keuangan, aset keuangan digital, dan aset kripto. Kabar lainnya datang dari informasi internasional. Pemangkasan peringkat kredit sejumlah perbankan Amerika Serikat oleh Moody's berpengaruh ke pergerakan sejumlah indeks di Wall Street. Indeks Dow Jones Industrial Average terjerembab 158,64 poin menjadi 35.314,49 poin. S&P 500 berkontraksi 19,06 poin menjadi 4.499,38 poin. Dan Nasdaq turun 110,07 poin menjadi 13.884,32 poin. Hal ini perlu diwaspadai oleh investor dalam negeri terkait dampak kondisi tersebut ke pasar modal Indonesia. Sobat bisnis juga perlu mewaspadainya. Beralih ke pergerakan nilai tukar rupiah, mata uang kebanggaan tanah air ditutup menguat pada perdagangan hari ini. Penguatan disebabkan melemahnya dolar Amerika Serikat akibat sinyal dovish the Fed dan perilisan data perekonomian terbaru China. Indeks harga konsumen China menyusut 0,3% pada Juli 2023 dan merupakan kontraksi pertama dalam 2 tahun. Sementara harga minyak dunia kompak mencatatkan penguatan meski penguatannya sangat tipis. Penguatan didorong laporan bulanan administrasi informasi energi Amerika Serikat yang memproyeksikan pertumbuhan PDB sebesar 1,9% dari sebelumnya, memproyeksinya hanya sebesar 1,5%. Hal ini akan mendorong permintaan global sehingga dapat menggerek harga minyak meski terjadi pemotongan produksi dari Arab Saudi. Nah, Sobat Bisnis, ngikutin nggak perusahaan mana saja yang sudah IPO selama 2023? Kondisi ini membuat Bursa Efek Indonesia berharap pencatatan saham perdana atau IPO pada tahun ini dapat memecahkan rekor tertinggi dalam sejarah. Apalagi jumlah IPO per 9 Agustus 2023 mencapai 62 emiten.
Sejauh ini masih ada 29 perusahaan yang mengantri untuk IPO. Jika rencana IPO tak mengalami perubahan, maka hingga akhir 2023, total IPO mencapai 91 emiten. Jumlah ini akan mengalahkan rekor IPO terbanyak di pasar modal di Indonesia, sebanyak 66 emiten mencatatkan namanya di papan bursa pada 1990. Sobat bisnis, tayangan ini tidak bertujuan mengajak, membeli atau menjual saham tertentu. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan Anda. Kami tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi Anda. Sampai jumpa di Market Wrap Up berikutnya.